Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui hubungan Indonesia dan Rusia makin erat dan kuat, terutama di tengah gejolak geopolitik global. Presiden Putin, saat membuka pertemuan dengan Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pertemuan dua pemimpin negara di Istana Konstantini, Saint Petersburg, Kamis, bertujuan untuk memperluas bidang kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang militer dan penjelajahan luar angkasa. Banyak peluang untuk kerjasama dan masih banyak kapasitas untuk berkembang, kata Presiden Putin kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Putin juga mengungkap harapannya terhadap Indonesia yang belum lama ini menjadi anggota penuh BRICS. Harapan saya kepada Indonesia dapat memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Kami sangat senang bertemu Bapak Prabowo di sini. Selamat datang, sambung Presiden Putin. Presiden Prabowo lantas menyampaikan terima kasihnya kepada Rusia yang mendukung Indonesia mendapatkan keanggotaan penuh BRICS. Saya sangat berterima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota penuh BRICS dengan waktu yang sangat cepat, kata Presiden Prabowo kepada Presiden Putin. Presiden Prabowo kemudian menilai kerjasama Indonesia dan Rusia makin erat, terlebih setelah Presiden Prabowo resmi menjabat. Hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang. Saya sudah berjumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov pada tahun ini. Saya kira bertemu Wakil PM Mantirov ke Jakarta 2 kali, di Saint Petersburg 1 kali, kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo lantas mengatakan kepada Presiden Putin, Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali, belum setahun, sudah 3 kali ke Rusia. Presiden Prabowo diterima oleh Presiden Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, yang merupakan kota kelahiran Presiden Putin. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh 2 orang kepercayaannya, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Presiden Putin didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan beberapa pejabat pemerintah Rusia. Pertemuan 4 mata antara 2 pemimpin negara itu berlangsung terbuka selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Presiden Putin menjamu Presiden Prabowo makan siang yang disertai dengan pertemuan bilateral antara delegasi pemerintah Rusia dan pemerintah Indonesia. Delegasi pemerintah Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan resmi ke Istana Konstantini, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ada pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO dan Antara Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama Pertamina Simon Alusius Mantiri. Ini adalah kunjungan negara yang pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya berterima kasih, walaupun tahun yang lalu saya belum dilantik jadi presiden, tapi saya sudah diterima dengan begitu hangat dan terhormat oleh Presiden Putin pada bulan Juli 2024 yang lalu. Это мой первый официальный государственный визит в Российскую Федерацию в статусе действующего президента Республики Индонезии. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить искреннюю благодарность за то, что в прошлом году, несмотря на то, что я еще не вступил официально в должность президента Республики Индонезии, тем не менее был принят с визитом в Российской Федерации. Мне был оказан очень теплый прием со стороны уважаемого господина президента. Hubungan antara Rusia dan Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak
gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.